Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua KPU Pak Hasyim Asy'ari, Pak Sekjen KPU, Pak Kepala Inspektorat, dan para pejabat KPU yang lain yang hadir, yang saya hormati Wakil Ketua Umum PBNU Pak Muhammad Amin Said Husni, Pak Khair Saleh Rashid, Pak Muhammad Faisal, Wakil Sekjen Pak Lukman Hakim, dan teman-teman PBNU yang lain yang hadir, teman-teman dari media massa, para wartawan yang saya hormati. Alhamdulillah, sebetulnya tanpa kesepakatan kerjasama dengan KPU pun, Nahdlatul Ulama ini merasa ikut bertanggung jawab bagi terlaksananya pemilihan umum yang baik dan sukses. Dan sebetulnya sedikit banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan pendidikan politik bagi warga ini juga telah dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, baik sebagai kegiatan-kegiatan khusus maupun sebagai wacana yang dititipkan di dalam berbagai macam kegiatan Nahdlatul Ulama yang telah berlangsung selama ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini ada kesepakatan yang resmi dengan KPU sehingga sinergi antara apa yang diupayakan oleh Nahdlatul Ulama dengan apa yang menjadi agenda dari KPU ini bisa lebih dijamin, bisa lebih dikuatkan. Memang ini juga satu hal yang belakangan ini menjadi salah satu topik utama komunikasi pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada warga NU di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kepentingan Nahdlatul Ulama terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara, tidak lebih, tidak kurang. Maka apapun yang dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama harus terutama didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara. Langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara. Karena Nahdlatul Ulama telah menjadikan tanggung jawab atas kesentosahan bangsa dan negara ini sebagai salah satu tanggung jawab utamanya. Ya, ini karena NU itu merasa ikut mendirikan bangsa dan negara ini, ya. Dan ulama-ulama NU ini sudah mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara nasional. Ini disahkan secara syariat oleh para ulama NU. Yang ini sebetulnya dalam wacana syariat ini pada waktu itu belum ada presiden. Jadi sebuah negara nasional yang bukan teokrasi itu disahkan secara syariat, disahkan atas nama syariat, itu baru NKRI oleh para ulama Nahdlatul Ulama dan para ulama Islam yang lainnya di Indonesia ini. Ya,
Karena itu menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama untuk terus berupaya agar keberadaan NKRI ini, ya, keberadaan NKRI ini sungguh menuju ke arah pemenuhan janji-janjinya bagi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka sekali lagi keselamatan bangsa dan negara ini adalah kepentingan satu-satunya dari Nahdlatul Ulama terhadap politik Indonesia. Nah, arti dari keselamatan itu adalah bahwa pertama, sistem politik ini berjalan dengan baik, tidak gagal. Sistem politik ini jangan sampai gagal, ini yang pertama. Maka segala sesuatu yang berlangsung dalam kerangka sistem politik kita ini harus berjalan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ya diperbaiki, tapi jangan sampai membuat sistem politik ini gagal. Yang kedua, bahwa capaian-capaian yang sudah jelas-jelas menunjukkan arah menuju kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa kita ini, bersama para stakeholder politiknya, bersama para aktor-aktor politik, partai-partai politik, lembaga-lembaga politik, dan lain sebagainya, ini jangan sampai patah di jalan, jangan sampai diaborsi di jalan, ya. Jangan sampai apalagi mundur ke belakang, tetapi alur menuju kemajuan ini harus diteruskan. Harus ada jaminan, bukan hanya harapan, bahwa alur menuju kemajuan ini akan berjalan terus tanpa terputus di tengah jalan, apalagi mundur ke belakang. Ini dua hal yang menjadi ukuran keselamatan. Nah, dari semua itu, pemilu adalah titik tolak. Titik tolak yang paling mendasar, karena keseluruhan konstruksi politik dari waktu ke waktu itu dibangun di atas pemilu. Maka kepercayaan rakyat kepada sistem politik juga tergantung pada kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu. Sehingga setelah kita semua tahu bahwa sekian lama kita telah berupaya bekerja keras, ya, baik mulai dari proses di parlemen sampai dengan di KPU. Ya, saya juga pernah menjadi KPU dulu, menjadi anggota KPU yang pertama di era reformasi dulu, ya, dan kita sudah berusaha keras untuk membangun satu sistem pemilu yang baik, membangun satu set aturan-aturan yang baik. Nah, selanjutnya saya kira kita harus berupaya supaya rakyat berprasangka baik terhadap sistem pemilu kita, supaya rakyat percaya kepada sistem pemilu kita. Nah, itu dibutuhkan sosialisasi supaya rakyat memahami sebetulnya sistem pemilu kita ini seperti apa, hak-hak mereka ini bagaimana, dan seterusnya. Ya. Dan kedua, tentu saja, nah ini kita bertaruh pada Pak Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan ini, ya, termasuk juga Bawaslu dan lain-lain, bahwa pemilu itu sendiri diselenggarakan secara sungguh-sungguh adil dan transparan, sehingga semua orang tahu betul apa yang terjadi dari tahap ke tahap, ya, dan bisa menilai, ya, dan kalau ada kekurangan apapun bisa memberitahu kita semua, ya, bukan untuk menggagalkan proses itu sendiri tentu saja, tetapi untuk menjadi bahan perbaikan ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan kesepakatan kerjasama dan Minute of Understanding yang baru saja ditandatangani oleh KPU dan PBNU
ini kita bisa ke depan mengembangkan macam-macam inisiatif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk warga kita, untuk warga masyarakat kita, dan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi berjalannya sistem pemilu yang baik dan kokohnya sistem politik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.